Kehebohan yang terjadi atas tindak kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Rizky Bilar terhadap Lesti Kejora akhir-akhir ini memang menjadi salah satu topik yang tak luput dari sorotan tajam. Terlebih Rizky Bilar yang dituding telah melakukannya secara berulang hingga melempar bola biliar kepada sang istri kala itu. Dengan tindakannya tersebut, nama Rizky Bilar pun kian ramai dijadikan bahan perbincangan dan tidak banyak orang menuding bahwa pria berusia 27 tahun itu memiliki sebuah kelainan yang tidak diketahui oleh banyak orang. Memantik perihal tudingan tersebut, Sonia Wibisono selaku ahli kejiwaan pun turut menyikapi kondisi kejiwaan pelaku KDRT hingga seorang yang memang memiliki sifat yang temperamental. Lantas, benarkah salah satu faktor yang membuat seseorang temperamental merupakan efek samping dari penggunaan alkohol atau narkotika? Itu karena pertama, kalau kita lihat juga dari kasus Johnny Depp dan Amber Heard ya, di mana si Amber Heard itu kan memang dia dari keluarga yang KDRT, ayahnya itu melakukan kekerasan terhadap keluarganya. Kalau Johnny Depp itu dia ibunya yang alkoholik dan melakukan kekerasan terhadap ayahnya dan juga keluarganya. Nah, anak-anak yang biasanya di dalam lingkungan keluarga KDRT itu biasanya cenderung melakukan KDRT atau menjadi korban KDRT karena mereka melihat bahwa KDRT itu ada sesuatu yang biasa dalam rumah tangga. Nah, itulah penyebab KDRT yang pertama. Seorang melakukan KDRT karena dia trauma masa kecil, di mana di keluarganya dulu ada seseorang yang melakukan KDRT sehingga dia menganggap KDRT itu normal. Mungkin ayahnya, ibunya, atau keluarganya, om, tante, kakek, nenek gitu, nggak tahu siapa, sehingga dia melihat trauma di masa kecil tersebut. Penyebab kedua KDRT adalah misalnya cemburu buta, misalnya orang tersebut tidak punya rasa percaya diri atau dia insecure sehingga dia ada trauma juga masa lalu sehingga dia merasa cemburu buta dan melakukan KDRT. Atau juga alkoholisme, alkohol dan narkoba itu bisa menyebabkan orang untuk menjadi tidak normal jalan pikirnya ya, karena sudah dipengaruhi oleh zat kimia yang beracun tersebut sehingga dia melakukan hal-hal yang tidak normal seperti salah satunya KDRT itu juga bisa menjadi penyebab KDRT. Nah, jadi memang KDRT ini juga cukup kompleks gitu ya Mbak ya. Jadi dari sisi korban dan sisi pelaku itu biasanya ada sisi psikologis dan trauma-trauma tersendiri dan mereka terutama si korban ini menjadi terjerat gitu oleh situasi KDRT yang terjadi di rumah tangganya. Dulu ya sebelum berlanjut kekerasan gitu. Sebelum bisa menyetopnya dengan cara meditasi, beryoga, atau kedekatan keagamaan gitu, pendekatan diri keagamaan, maka kita bisa akan menjadi lebih tenang gitu ya, seperti contohnya Pak Jokowi gitu. Tapi kalau misalnya terus diasah nih rasa emosinya gitu, seperti Sambo, mungkin dia sering dieluk-elukan oleh mungkin anak buahnya atau stafnya gitu, sehingga dia dengan bebas mengeluarkan emosinya gitu, meluap-luap gitu sampai melakukan kekerasan. Nah, itu maka akan menjadi refleks kebiasaan yang seperti itu. Dan kalau sudah sampai kekerasan atau KDRT, itu nggak bisa cuma di terapi psikolog, psikiater cuma sebulan 2 bulan tuh nggak bisa. Harus setahun atau bahkan lebih. Itu semua karena jaras di otak kita yang biasa dilatih ke arah itu. Kalau kita biasa melatih emosi kita, diambur-amburkan terus gitu ya, tanpa dibatasin, tanpa di stop. Kalau mau emosi dilabrak jadi kekerasan. Nah, itu udah merupakan suatu jaras. Dan itu untuk menyetopnya itu nggak bisa langsung semata-mata minta maaf, langsung minta ampun, langsung stop, nggak bisa. Jadi Rizky disarankan untuk terapi kalau bisa ya. Memang kalau misalnya Lesti mau kembali lagi sekamar, itu kalau bisa harus diterapi dulu lah ya, harus tetap ada penjaga di rumah, mungkin seseorang yang bisa menjaganya, entah ayahnya atau siapa saudaranya yang bisa menjaga, agar kalau misalnya sampai Rizky emosional lagi, jangan sampai kekerasan yang bisa melukai Lesti ataupun anaknya. Karena nanti akibatnya terburuknya bisa Lesti kena lagi trauma fisik ataupun mental, ataupun anaknya juga bisa kena ya trauma fisik ataupun mental, ataupun nanti kalau anaknya udah besar dia bisa melihat KDRT itu terjadi dalam rumah tangga dan anak itu bisa terlukai lagi dan trauma, dan nanti suatu saat di kemudian hari bukan tidak mungkin dia menjadi korban KDRT atau pelaku KDRT.
menjadi sebuah traumatik yang mendalam pastinya bagi Lesti Kejora seusai dirinya menjadi korban KDRT yang dilakukan oleh Rizky Bilar. Namun nyatanya hal itu bukanlah dijadikan suatu pantangan bagi Lesti Kejora yang secara terbuka memaafkan apa yang telah dilakukan oleh sang suami terhadap dirinya itu. Namun, di balik keputusan Lesti tersebut, beberapa fakta menyebutkan bahwa adanya kecenderungan yang memang sangat sulit untuk dihilangkan bagi para korban tindak KDRT dengan sebuah harapan perubahan yang akan dirasakannya kelak. Lantas, seperti apakah penjelasan beberapa pakar ahli dalam mengomentari adanya kemungkinan-kemungkinan tersebut? Dan benarkah langkah memaafkan Bilar adalah salah satu bentuk trauma Lesti sebagai korban yang cenderung tidak bisa lepas dari pelaku KDRT? Biasanya tuh memang KDRT itu berulang sifatnya. Dan setelah KDRT, biasanya mereka itu minta maaf, janji-janji manis, bahkan sampai berlutut minta maaf. Bahkan ada yang meminta melakukan hubungan intim kembali gitu ya, kalau itu adalah suami istri gitu. Dan biasanya karena tidak tega gitu ya, dan juga mungkin merasa kasihan ataupun karena memang sudah suami istri, biasanya kembalilah baikan lagi, tapi siklus itu kemudian akan berulang KDRT-nya lagi gitu. Dan itu biasanya menjadi jerat gitu bagi si korban gitu, bahwa dia berpikir nih sebenarnya mana nih yang benar gitu ya, apakah memang harus dimaafkan atau tidak, kemudian apakah nanti kalau misalnya dia tuh patut dicintai atau enggak, misalnya dia keluar, dia melapor gitu ya, apakah ada yang mendukung dia gitu, apakah nanti dia masih dalam tanda kutip nanti bisa laku gitu sebagai janda atau duda gitu. Itu menjadi dilema si korban gitu, karena mungkin juga si korban kadang-kadang ada trauma masa lalu di mana dia kurang rasa percaya diri gitu ya, atau dia juga malu gitu sama kondisinya. Jadi memang sebenarnya untuk korban KDRT ini banyak dilema juga ya, makanya kenapa Lesti gitu yang sampai dia kan padahal wanita kuat, wanita mandiri, tapi akhirnya berpikir untuk mencabut kembali gitu kan laporannya. Sebetulnya dia sendiri juga masih takut sih, karena korban siklus kekerasan itu pasti masih trauma, dan itu nggak selesai sehari 2 hari, nggak selesai sebulan gitu, nggak selesai. Itu butuh beberapa waktu cukup panjang untuk bisa selesai. Dan apalagi dia masih berada di sekitar perpetrator atau pelakunya gitu loh. Ini buat saya sih bukan keputusan yang baik menurut opini saya pribadi, dari sisi psikologis, dari sisi hukum, dan dari sisi komunikasi. Tapi ya udah, itu kan hidupnya dia. Ya akhirnya ya keputusannya dia, akhirnya yang dia akan jalanin juga gitu loh. Korban KDRT susah lepas dari abusernya, dari relasi abusif, dari pelaku yang melakukan tindakan abusif. Bahkan ada riset yang menunjukkan bahwa butuh setidaknya 7 kali percobaan dari korban kekerasan atau korban KDRT, apapun itu korban yang di-abuse, untuk betul-betul bisa lepas dari relasi abusif itu gitu. Alasannya bisa macam-macam, bisa berharap bahwa suaminya, istrinya, siapapun pelaku tersebut, pacarnya, itu berubah dengan misalnya upaya-upaya kasih sayang, upaya mencoba lagi memulai hubungan, atau memikirkan anak, atau juga menganggap bahwa dirinya itu tidak layak dicintai, jadi kayak mulai kena ke mental juga gitu. Dari sisi Lesti juga mungkin dia juga ya ikut ayahnya aja gitu ya, karena dia kan di saat itu tidak berdaya juga gitu Mbak, dilakukan kekerasan itu. Tapi kemudian setelah umroh, kemudian di situ mungkin dia berdoa, dan mungkin dia takut juga kan melihat keadaan bahwa Rizky kan diblokir kan oleh banyak TV, tidak bisa punya mata pencaharian, kemudian mau jadi narapidana gitu Mbak. Nanti kalau misalnya anaknya udah besar, kan takutnya anaknya nanti malu gitu, misalnya punya ayah yang bekas narapidana gitu Mbak. Ada lagi jejak-jejak digitalnya di media-media. Nah ini membuat Lesti mungkin berpikir bahwa aduh nanti gimana nih nasib anaknya. Jadi dia akhirnya mungkin berkorban, dan juga mungkin masih ada rasa cinta juga untuk Rizky gitu ya, dan juga rasa ingin berkorban untuk keluarga dan untuk anaknya juga gitu, bahwa dia ingin memaafkan dan ingin mencoba lagi nih hidup bersama Rizky gitu.